Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di video materi yang baru ini. Semoga semuanya sehat selalu dan semangat terus untuk terus belajar fisika mekanika. Di dalam video ini kita akan membahas mengenai energi kinetik dan kerja, ya. Bab 7, ya. Ini adalah pembahasan kita, ya. Dimulai dari energi kinetik dan kerja, ya. Kerja yang dilakukan karena oleh gaya gravitasi, kerja yang dilakukan oleh gaya spring, ya, pegas, ya. Kerja yang dilakukan oleh gaya-gaya yang umum, ya. Lalu yang terakhir mengenai power, ya. Langsung saja. Jadi ini adalah idenya dan objektifnya, ya. Jadi energi kinetik di sini idenya adalah K sama dengan setengah mf kuadrat, ya. M adalah massa dan setengah mv kuadrat, ya. V-nya adalah kecepatan. Tentunya di sini kita bicara dalam skop kecepatan yang berada di bawah kecepatan cahaya, ya. Tidak mendekati kecepatan cahaya, tapi jauh di bawah kecepatan cahaya. Oke, lanjut. Energi kinetik, ya. What is physics, ya. Jadi apa itu fisika, ya. Jadi salah satu tujuan daripada fisika adalah kita memahami sesuatu yang orang banyak bicarakan, yaitu energi, ya. Jadi topik ini jelas sangat penting karena banyak masyarakat kita selalu bagaimana mendapatkan energi, mengumpulkan energi, dan menggunakan energi, ya. Setiap orang sebagai contoh mengetahui banyak jenis, ya, gerak yang memerlukan energi, ya. Kendaraan, mobil, ya, semua memerlukan energi. Bahkan kita berjalan berlari pun memerlukan energi, gitu, ya. Kita menghabiskan banyak uang untuk memperoleh energi dan menggunakan energi, ya. Perang yang dimulai itu dikarenakan adanya sumber energi, dan tentunya perang akan berakhir ketika penggunaan yang berlebih daripada energi di satu sisi itu sangat besar dan menipis dan habis, maka energi perang itu pun akan berhenti sendiri karena energinya tidak ada, ya. Setiap orang mengetahui banyak contoh energi dan menggunakannya itu, tetapi sebenarnya apa sih energi itu, ya. Oke, ya. Jadi energi, ya, secara kasar sulit kita untuk menulis definisi daripada energi itu sendiri, ya. Tapi secara teknis, energi adalah sebagai suatu kuantitas skalar, ya, yang tergabung di dalam kondisi atau keadaan dari satu atau lebih objek, ya. Oke, ya. Jadi energi, ya. Energi tergabung di dalam sebuah sistem dari satu atau lebih banyak objek, ya. Jika sebuah gaya berubah dari suatu objek, ya, maka dapat dikatakan objek itu bergerak. Maka di sana, karena objek itu bergerak, maka objek itu akan mengalami perubahan energi. Energi dapat ditransform, ya, dapat berpindah dari satu jenis ke jenis yang lainnya, ya, dan ditransfer dari satu objek ke objek yang lainnya. Tetapi jumlah daripada energi itu selalu sama. Jadi di sini energi dikatakan conservative, ya. Jadi kita skop
pemikiran kita adalah energi yang konservatif ya. Jadi total energi itu selalu sama ya. Energi kinetik ya. Jadi energi kinetik ini umumnya tergabung di dalam gerak dari suatu objek ya. Gerak dari suatu objek, dia jika pergerakannya lebih cepat, maka energi kinetiknya juga lebih besar ya. Ketika objek dalam keadaan stasioner, maka energi kinetiknya adalah 0 ya. Untuk objek yang bermassa m dengan laju v ya, bergerak dengan kecepatan di bawah kecepatan cahaya, kita bisa nyatakan energi itu sebagai K sama dengan setengah mv kuadrat ya. Jadi satuan yang dipergunakan di dalam energi kinetik adalah joule ya. Untuk menghargai saintis Inggris yang bernama James Prescott Joule ya, pada abad ke-18 ya. Jadi 1 joule didefinisikan atau ditulis biasanya dengan 1 J huruf besar, yang itu sebanding dengan 1 kg meter kuadrat per sekon kuadrat. Ini ada semacam percobaan tapi menghasilkan suatu kejadian yang sangat dramatis pada abad ke-18 ya, tepatnya pada tahun 1896 di Texas ya. Di sini ada 2 lokomotif di dalam arah berlawanan yang jaraknya antara kedua lokomotif itu adalah 6,4 km ya, berada di dalam treknya, relnya ya. Kemudian mereka bergerak saling berhadapan ya, dengan kecepatan yang full ya, di mana di sana ada banyak yang melihat ya, dalam hal ini katakanlah penonton ya, melihat kejadian tersebut itu sekitar 30.000 ya, 30.000 pengamat lah katakan ya, 30.000 pengamat ya. Jadi di sini kereta ini diadu bergerak berhadapan dengan kecepatan penuh ya. Ketika dia bertumbukan ya, itu hasil dari tabrakannya itu terpecah belah dalam bentuk pecahan-pecahan yang terbang yang banyak melukai ratusan orang dan beberapa meninggal ya. Nah, ini kejadiannya seperti ini ya, di sini ada fotonya ya. Di sini lokomotif ini beratnya 1,2 kali 10 pangkat 6 Newton ya. Dipercepat dengan percepatan konstan yaitu 0,26 meter per sekon kuadrat ya. Berapa energi total ya? Energi total kinetiknya 2 lokomotif itu sebelum bertumbukan. Wah ya, coba kita lihat ya. Jadi kalau kita pergunakan rumus ini ya, rumus gerak ya, P0 kuadrat plus 2A X min X0 ya. Di sini kecepatan awal sama dengan 0 ya. X min X0 karena jaraknya antara kereta awalnya itu adalah 6,4 km ya, maka ketika bertabrakan itu menjadi setengahnya ya, setengahnya yaitu sekitar 3,2 kali 10 pangkat 3 meter ya, menjadi meter ya. Jadi kita hitung di sini, kita ketahui bahwa kecepatan sebelum bertumbukan itu adalah 147 km per jam. Massa lokomotif itu sebesar 1,2, beratnya itu sebesar 1,2 10 pangkat Newton, 10 pangkat 6 Newton. Berarti masanya adalah 1,2 kali 10 pangkat 5 ya. Jadi kita akan coba
berapa besar energi kinetiknya, ya kita masukkan ke persamaan ini. Karena dua-duanya bergerak, ya, jadi dikali 2. Ya, dikali 2 itu sebesar 2 kali 10 pangkat 8 Joule, ya. Dan tumbukan ini seperti ledakan bom, ya. Ya, tentunya ledakan bom ini akhirnya banyak menimbulkan luka daripada penonton yang ada di sekitarnya, ya, bahkan kematian. Oke, ya. Lanjut. Ya, kita masuk ke energi kinetik dan kerja, ya. Energi kinetik dan kerja. Ini idenya, ya, di sini, ya. Kita langsung saja, ya. Jadi di sini, jika kita mempercepat suatu objek dengan laju yang lebih besar dengan menerapkan sebuah gaya kepada objek tersebut, maka berarti kita menambah energi kinetik, ya, ke objek tersebut. Sama juga dengan hal kita menurunkan percepatan, ya, atau memperlambat, ya, objek itu lajunya menjadi lebih kecil, ya, dengan menerapkan gaya. Berarti kita menurunkan energi kinetik dari objek tersebut, ya. Berarti di sini kita menghitung perubahan energi kinetik dengan mengatakan bahwa gaya mentransfer energi ke objek, ya, ke objek dari diri kita atau dari objek itu ke objek yang lain, ya. Begitu, ya. Jadi di sini ada transfer energi, ya. Jadi transfer energi melalui kerja ini ditulis dengan huruf W besar, ya. Jadi transfer energi melalui kerja berarti melakukan kerja ke objek, ya. Jadi secara formal kita dapat mendefinisikan bahwa kerja itu adalah energi yang ditransfer ke atau dari objek, ya. Dalam arti adalah gaya yang berlaku pada objek tersebut, ya. Jadi energi yang ditransfer ke objek itu akan berupa kerja yang positif, ya. Sedangkan energi yang ditransfer dari objek, ya, yang ditransfer dari suatu objek lain, berarti kerjanya adalah negatif, gitu, ya. Ya. Jadi di sini kerja itu adalah transfer energi, kemampuan untuk melakukan kerja, gitu, ya. Jadi kerja mempunyai satuan energi yang sama, ya, dan merupakan suatu kuantitas skalar, ya. Jadi kerja satuan energinya adalah Joule, ya, dan merupakan suatu besaran skalar, ya. Jadi yang dimaksud dengan transfer, dalam hal ini ada transfer energi, ini tidak berarti ada material yang mengalir dari satu objek ke objek yang lain, ya. Seperti halnya aliran air misalnya, gitu, ya, ada material yang mengalir. Tetapi di sini tidak ada material yang mengalir. Tidak ada satupun material yang mengalir di antara itu. Seperti misalnya juga transfer uang elektronik di antara dua bank, ya. Nah, itu ada perpindahan material, yang satu berkurang, yang satu bertambah, ya. Akun yang satu berkurang, yang satu bertambah. Di sana ada transfer materi. Tapi kalau di dalam transfer energi ini tidak ada aliran materi, ya. Baik, sekarang kita perhatikan, ya. Ada katakan objek di sini, ya, dia bergerak, ya, bergerak sepanjang kabel ini, ya. Lalu diberikan gaya yang arahnya ke sana membentuk sudut, ya.
Di sini karena adanya gaya, maka ada percepatan, maka ada perubahan kecepatan. Yang awalnya kecepatannya adalah V0, ya, energi kinetiknya katakan setengahnya, ya. Karena ada gaya, ada percepatan, berarti ada pertambahan percepatan. Maka pada detik berikutnya kecepatannya akan bertambah. Nah, jadi kecepatan bertambah berarti energi kinetiknya juga bertambah. Gitu ya. Nah, di sini dengan menggunakan hukum Newton, ya, mx sama dengan max, ya. Di sini hukum tentang gerak, ya, kita bisa pergunakan V sama dengan V0 plus 2 AD, ya. A-nya kita ambil dari sini sehingga kita mendapatkan persamaan ini. Ya. Persamaan ini. Jadi kerja yang dilakukan oleh gaya ini, ya, adalah energi transfer, ya, yang transfer karena adanya gaya tersebut, ya. Jadi di sini bisa terlihat ada perubahan energi kinetik, ya. Setengah mf kuadrat min setengah m V0 kuadrat. Ini energi kinetik akhir, ini energi kinetik awal. Jadi di sini ada perubahan energi kinetik. Jadi kita di sini bisa katakan bahwa energi kinetik telah dirubah, ya, dirubah oleh gaya, ya. Kerja yang dilakukan ke suatu objek oleh gaya kita bisa nyatakan dengan V sama dengan Fx kali D, gitu ya. Nah, dalam hal ini karena F-nya itu adalah arahnya horizontal, maka F-nya itu jadi FD cos theta. Jadi W itu merupakan suatu perkalian dot, ya, yang hasilnya adalah skalar. Perkalian dot produk, ya, F dot D. Ya. Oke, lanjut. Kita telah ketahui bahwa perubahan energi kinetik, ya, perubahan energi kinetik dari suatu benda, ya, dari ke awal MP0 kuadrat ke energi kinetik akhir, ya. Di sini ada perubahan energi karena diterapkannya gaya pada benda tersebut, ya. Jadi di sini hubungan antara energi kinetik dengan kerja adalah seperti ini, ya. Hubungan antara energi kinetik dengan kerja W atau Fx kali D, ya, bisa dinyatakan juga seperti ini. Jadi delta K itu sama dengan V. dV adalah Fx kali D, ya. Jadi kita bisa katakan bahwa perubahan di dalam energi kinetik dari suatu partikel itu merupakan net kerja yang dilakukan oleh, ya. Jadi resultan kerja yang dilakukan pada partikel tersebut, dan kita dapat kita buat berbentuk tulisan seperti ini, Kf sama dengan Ki plus W, ya. Jadi di sini dapat dikatakan bahwa energi kinetik, ya, energi kinetik setelah net work dilakukan, setelah energi kinetik setelah kerja dilakukan itu sama saja energi kinetik awal atau B, ya, energi kinetik awal di sini ditambah resultan kerja yang dilakukan. Oke. Di sini ada checkpoint, ya. Ya. Sebuah partikel bergerak sepanjang aksis X, ya. Nah, sekarang apakah energi kinetik partikel itu bertambah, berkurang, atau sama jika perubahan kecepatan partikel dari min 3 ke min 2. Dari min 3 ke min 2. Ya, jadi kita bisa lihat di sini dari min 3 ke min 2. Ya, sedangkan energi kinetik itu setengah mp kuadrat, ya. Jadi di sini energi kecepatan akhirnya adalah min 2. Ya, min 2 menjadi min 3. Karena
di sini walaupun min 2 tapi dikuadratkan dia akan menjadi plus ya. Jadi di sini pertanyaan apakah energi kinetik partikel bertambah? Ya, jawabnya adalah dari 2 kuadrat dikurang 3 kuadrat ya, 4 dikurang 9 berarti berkurang ya, 4 dikurang 9 ya. Nah sekarang dari min 2 ke 2 ya, dari 2 jadi 4 dikurang 4 ya, jadi sama ya, energi kinetiknya sama karena 0 ya, energi kinetik awal dikurang akhir dia sama dengan 0 ya. Lalu yang ketiga, di dalam setiap situasi ya, apakah kerja yang dilakukan partikel itu positif, negatif, atau 0? Oke, jadi kita lihat di sini. Kalau yang A ya, dari min 3 ke min 2 ya. Dari min 3 ke min 2, jadi 4 dikurang 9 minus ya. Jadi kerjanya adalah negatif ya. Kalau dari yang B ini 2 dikurang 2 dia 0 kerjanya. Oke ya. Jadi di sini kerjanya yang ini adalah negatif, yang ini adalah 0 ya. Jadi kita lihat di sini dari min 3 ke min 2. Dari min 2 ke 2 ini 0 kerjanya. Oke. Ya. Baik, ini ada sampel problem ya yang berhubungan dengan kerja ya. Di sini kalau kita baca ya ceritanya, di sini ada semacam kayak peti ya, peti untuk menyimpan uang ya. Yang masanya adalah 225 kg ya. Jadi peti ini masanya 225 gram ya. Dia yang satu didorong, yang satu ditarik oleh 2 orang ya. Yang ini spy 01 dia mendorong dengan sudut 30 derajat, dan yang spy 02 adalah menarik dengan sudut 40 derajat ya. Dan bergeser ya. Bergeser petinya ini sepanjang 8,5 meter ya. Ya, bergeser ke sini ke arah D ya. Oke ya, baik ini ya. Nah, sekarang besar dan arah gaya-gaya ini tidak berubah ya sepanjang peti ini bergerak ya. Jadi selama bergerak gayanya arah besar dan arahnya ya segitu terus ya. Dan lantai dan petinya ini frictionless ya, nggak ada gaya geseknya ya. Nah, sekarang kalau ini kita buat free diagramnya bentuknya seperti ini ya. Nah, berapakah network ya yang dilakukan peti oleh gaya F1 dan F2 selama pergeseran D ya. Kerja netnya ya. Kerja net yang dilakukan pada peti ini oleh kedua orang ini ya. Jadi kita uraikan ya, karena rumus kerja itu adalah F dot D ya, F dot D ya. Jadi kita uraikan ini menjadi D cos ya, yang sepanjang sumbu X ya, hasilnya seperti ini. Yang W2 nya hasilnya besar 65,11, W1 nya 88,33 Joule. Jadi networknya adalah W sama dengan W1 W2 yaitu 153 Joule. Oke, lanjut lagi. Ini ada pertanyaan berikutnya. Selama pergeseran, kerja WG ya, yang dilakukan pada peti
oleh gaya gravitasi Fg, ya. Dan berapa kerja gaya normal, ya, yang dilakukan peti oleh gaya normal N dari lantai, ya. Gaya normal itu tegak lurus dengan arah gerak, ya, jadi sudutnya 0, ya. Gravitasi juga gitu, tegak lurus dengan geraknya 0, ya. Jadi cosnya cos 90 tegak lurus, jadi dua-duanya menghasilkan kerja yang 0. Peti awalnya adalah stasioner, ya. Berapa kecepatan akhirnya? Wf, ya. Laju akhir pada akhir 8,5, ya. Jadi energi kerja yang dilakukan karena energi kinetik akhir dikurang energi kinetik awal, ya. Energi kinetik awal ini Fi adalah 0, ya. Jadi kita bisa menghitung kecepatan akhirnya, ya. Kecepatan awal 0, kecepatan akhirnya adalah sebesar 1,17 meter per sekon. Ya. Nah, ini problem yang lain lagi, ya. Jadi di sini peti, ya, bergerak, ya. Jadi selama ada storm, ya. Jadi petinya ini bergeser, ya, sejauh d, ya. Itu jadi sejauh 3 meter yang ke arah min I, ya. Sementara angin mendorong, ya, arah anginnya itu ke sana, ada angin yang arahnya ke sana, ya, ke bawah, ya. Jadi kalau ditulis secara vektoris 2i min 6j, ya. Oke, ya. Jadi arahnya ke sana, bendanya bergerak ke sana, ya. Berapa banyak, ya, berapa banyak kerja, ya, dari gaya ini pada krit selama pergeseran, ya udah, ya, F dot D aja, ya. F dot D, ya. Ya, ini komponennya, ya, tinggal kali, ya. Ya, jadi di sini I dot I, ya. I dot I hasilnya berapa? Cos 0, ya. I dot I hasilnya adalah 1, ya. Cos 0. J dot I 90 derajat jadi 0, ya. Cos I dot I 1, J dot I 0. Jadi W-nya adalah min 6 Joule, ya, satuan Joule. Oke, lanjut. Kemudian ada lagi pertanyaannya. Jika petinya itu mempunyai energi kinetik 10 Joule, ya, pada awal pergeseran D, berapa energi kinetik pada akhir? Ya. Jika energi kinetiknya awalnya itu adalah 10 Joule, berapa energi kinetiknya di akhir? Ya, jadi energi kinetik akhir dikurang energi kinetik awal adalah sebesar W. W-nya kita dapat min 6 Joule. Ya. Jadi energi kinetik akhir, energi kinetik awal ditambah min 6 Joule, yaitu sekitar 4 Joule.